Salam, selamat pagi, selamat berjumpa untuk kita semua pada pagi hari ini. Kita akan berbagi firman Tuhan pada pagi hari ini. Karena itu, sebelumnya, mari kita satu hati dan kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami boleh bersyukur kepadamu Bapa. Oleh karena Engkau baik dalam kehidupan kami. Engkau tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu sedetik pun. Karena itu Tuhan, hari ini kami boleh bersyukur dan berterima kasih kepadamu ya Allah ya Tuhan kami. Untuk semua yang baik yang Tuhan buat dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Namun kami mohon kepadamu Tuhan, mari Bapa Engkau kuatkan akan iman percaya kami. Sehingga apa yang kami baca dan kami renungkan saat ini boleh mendapat tempat dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Mari Bapak Engkau berfirman kepada kami sekalian, karena kami sudah siap untuk mendengarnya. Demi nama Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, kami sudah berdoa kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Amin. Pembacaan firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini terpilih dari kitab Filipi pasal 1, ayat 3 sampai ayat yang ke-11. Sekali lagi, Filipi pasal 1 ayat 3 sampai ayat yang ke-11 di bawah perikop ucapan syukur dan doa. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua. Aku selalu berdoa dengan sukacita. Aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanmu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Akan hal ini, aku yakin sepenuhnya, yaitu Ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu, akan meneruskannya sampai akhirnya pada hari Kristus Yesus. Memang sudahlah sepatutnya aku berpikir demikian akan kamu semua, sebab kamu ada di dalam hatiku. Oleh karena kamu semua turut mendapat bagian dalam kasih karunia yang diberikan kepadaku, baik pada waktu aku dipenjarakan, maupun pada waktu aku membela dan meneguhkan berita Injil. Sebab Allah adalah saksiku, betapa aku dengan kasih mesra Kristus Yesus merindukan kamu sekalian. Dan inilah doaku, semoga kasihmu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Demikianlah firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini, dan dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang sudah mendengar, setiap kita yang sudah membaca, dan mau memberi diri untuk merenungkan dan melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan kita hari lepas hari. Terpujilah nama Tuhan. Baik saudaraku semua yang saya kasihi dalam kasih Kristus. Firman Tuhan yang telah kita baca dan kita dengar tadi, dengan perikop ucapan syukur dan doa, dari ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-11. Di sini saya mengambil sebuah judul kecil untuk kita renungkan bersama pada pagi hari ini, yaitu berdoa pada masa-masa sulit. Saudaraku semua yang saya kasihi dalam kasih Kristus, tidak mudah untuk kita berdoa pada saat kita menghadapi masa-masa sulit. Ketika kesulitan datang menimpa kita, biasanya doa akan kita panjatkan kepada Tuhan. Namun ketika kesulitan kita tidak berkurang, doa akan berubah menjadi sebuah pengeluhan dan membuat kita ragu untuk berdoa. Dan lama-kelamaan kita akan menjadi masa bodoh, malas, bahkan tidak mau untuk berdoa lagi kepada Tuhan. Mari saudaraku semua, kita belajar berdoa pada masa-masa sulit yang sudah diajarkan kepada kita oleh saudara kita Rasul Paulus. Saudaraku semua yang saya kasihi dalam kasih Kristus, Filipi pasal 1 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat mengatakan bahwa aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita.
Saudaraku semua yang saya kasihi, sungguh luar biasa seorang Rasul Paulus. Ia bisa berdoa dengan mengucap syukur. Paulus dipenjara selama kurang lebih 2 tahun. Itulah cerita riwayat hidup Rasul Paulus dalam Alkitab. Saudaraku semua yang saya kasihi dalam kasih Kristus, kita semua tahu bahwa di saat Rasul Paulus dipenjarakan, dia tidak dihiraukan lagi, tidak mau didekati lagi oleh orang-orang yang ada bersama dengan dia sebelum dia dipenjarakan. Karena itu wajar jika ia kecewa. Ia begitu kecewa dengan semua tingkah laku sahabat-sahabatnya saat itu, dengan semua tingkah laku jemaat-jemaat yang ia rintis saat itu. Tetapi kita melihat bahwa ia masih memperdulikan mereka. Ia masih mengirimkan doa kepada mereka, walaupun mereka semua tidak menghiraukan dia. Saudaraku semua yang saya kasihi dalam kasih Kristus, kita melihat dalam pembacaan kita yang menceritakan kepada kita bahwa jemaat yang masih peduli dan menghiraukan akan dia dan memberikan kepada dia sumbangan dan bantuan dan lain sebagainya adalah jemaat Filipi saat itu. Beberapa kali kita melihat bahwa jemaat Filipi mengirimkan kepada dia uang dan juga semua kebutuhan yang ia perlukan. Saudaraku semua yang saya kasihi dalam kasih Kristus, mengapa di tengah masa sulit Paulus masih bisa mau untuk bersyukur kepada Tuhan? Sekali lagi, mengapa di tengah-tengah masa sulit Paulus masih mau untuk bersyukur kepada Tuhan? Hal yang pertama yang membuat Rasul Paulus untuk bersyukur kepada Tuhan, yaitu segala penderitaan yang ia hadapi, dia pandang sebagai suatu kehormatan, karena ia menderita demi melayani Tuhan. Tuhan sendirilah yang menyertainya. Kita bisa melihat pada Kisah pasal 23 ayat 11. Hal yang kedua yang membuat Paulus untuk bersyukur di saat ia di dalam penjara, yaitu dampak daripada ia dipenjarakan, Injil dapat diberitakan. Pada tiap kesempatan ia bisa menyampaikan pembelaan akan Injil yang ia sebarkan, sehingga Injil dapat didengar juga oleh semua kalangan di istana. Saudaraku semua yang saya kasihi dalam kasih Kristus, dengan dipenjaranya Rasul Paulus saat itu, jemaat di Filipi kerap mengunjungi Paulus dan memberikan bantuan. Bukan bantuan itu yang penting bagi Paulus, melainkan buah praktek dari kasih Kristiani yang nyata itulah yang membuat ia bersukacita. Filipi pasal 4 ayat 17. Saudaraku semua yang saya kasihi dalam kasih Kristus, ayat 6 dari pembacaan kita mengatakan bahwa akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Paulus telah mendirikan banyak jemaat ketika ia di penjara. Saudaraku semua yang saya kasihi dalam kasih Kristus, dengan dipenjarakannya Paulus saat itu, apakah gereja yang ia rintis itu bubar? Apakah pekerjaan Tuhan akan hancur karena Paulus sudah dipenjarakan? Tidak, saudaraku semua. Dalam doa Paulus tidak ada sedikit pun keraguan dan kekhawatiran akan terhambatnya perkembangan gereja saat itu. Justru dengan iman, Paulus meyakinkan kepada kita bahwa pekerjaan Tuhan akan terus berjalan sampai Tuhan datang untuk kedua kalinya. Saudaraku semua yang saya kasihi dalam kasih Kristus, ayat 6 pembacaan kita bahagian B mengatakan bahwa akan hal ini aku yakin sepenuhnya, yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya, pada hari Kristus Yesus. Dari ayat itu kita dapat melihat keyakinan Paulus bahwa memberitakan Injil adalah pekerjaan iman.
Semua itu bukan dibangun dengan kekuatan manusia, melainkan oleh karena karya Roh Kudus. Sekalipun tubuh Paulus terpenjara, tapi tidak ada yang mampu memenjarakan imannya, doanya, cita-citanya, dan semangatnya untuk mengabarkan kebaikan Tuhan. Ayat yang ke-6, ia yang memulai pekerjaan. Kita melihat bahwa Tuhan yang memulai semua pekerjaan, pelebaran pekerjaannya. Gereja berdiri untuk Tuhan, karena Tuhan dan untuk Tuhan. Ia mendirikan gereja dan menyertainya dan turut bekerja di dalamnya. Yang bisa menghentikan pekerjaan Tuhan adalah Tuhan sendiri. Pekerjaan Tuhan akan terhenti ketika gereja dan segenap orang percaya diangkat olehnya dalam awan-awan untuk bertemu dalam kehidupan yang kekal. Hal yang ketiga, saudaraku semua yang saya kasihi dalam kasih Kristus. Dari Filipi pasal 1, kita mengetahui bahwa ada 2 motif pelayanan. Yang pertama, pelayanan yang didasari motif positif. Pelayanan didasari maksud positif dengan maksud yang baik. Pelayanan yang murni dan didasari dengan firman Tuhan dan juga dengan hal kasih. Tetapi ada juga pelayanan yang didasari maksud negatif. Kita melihat bahwa pelayanan yang didasari dengan maksud yang positif akan membawa hal yang baik, dan semua itu ada bersama-sama di bawah pengawasan Tuhan. Perbedaan motif itu tidak terlalu penting bagi Paulus, tetapi yang penting baginya adalah Injil Kristus diberitakan. Paulus memiliki jiwa yang mengasihi, yang begitu luar biasa. Dengan kasihnya, ia dapat menerima orang lain. Ia mendoakan jemaatnya, mendoakan semua orang yang mengasihi dia. Dan juga dia bisa menghindari begitu banyak konflik yang terjadi. Dalam persaingan hidup yang kita hadapi saat ini, yang begitu sulit dalam kehidupan kita, masihkah kita mau untuk berdoa dan saling mengasihi? Ketika banyak orang mencari keuntungan dan popularitas, serta kepuasan pribadi dan golongan semata, masihkah kita mau untuk berdoa dan saling mengasihi? Saudaraku semua yang saya kasihi dalam kasih Kristus, hanya orang yang memiliki kasih Kristuslah yang akan mampu berdoa dengan penuh kasih. Akhir-akhir ini iman percaya kita sedang digoncang dan diuji. Dengan begitu banyak musibah yang kita alami, virus corona sementara menghantui kita. Datang lagi musibah badai yang menimpa kita pada beberapa waktu yang lalu. Pertanyaannya adalah, apakah kita masih mampu dan kita masih mau untuk berdoa kepada Tuhan pada masa-masa sulit? Sesuai dengan tema daripada renungan kita pada pagi hari ini. Jawabannya tentu ada pada pribadi kita masing-masing. Amin. Baik, mari kita menghadap Tuhan untuk berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, terima kasih Tuhan untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami di pagi hari ini. Kami boleh berbagi lewat kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar. Tentu semua itu tidak sempurna hamba-Mu sampaikan, tetapi hamba yakin dan percaya bahwa kesempurnaan itu hanyalah milik Tuhan. Karena itu Tuhan, mari Bapa, Engkau menyempurnakan semua kebenaran firman-Mu yang telah kami dengar saat ini, sehingga semuanya itu boleh ada dalam kehidupan kami dan menjadi suruh dalam kehidupan kami hari ini, esok, dan seterusnya. Bapa di sorga, di pagi hari ini kami datang dan mendoakan akan
kehidupan kami sekalian, jemaat Tuhan yang ada di Krasis Kota Kupang Timur ini. Tuhan, Engkau melihat akan setiap pergumulan kami, oleh karena badai dan musibah yang telah menimpa kami pada beberapa waktu yang lalu. Kami mohon Tuhan Engkau kuatkan iman percaya kami, untuk kami boleh sadar bahwa apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Bapa di sorga, siang hari ini juga Tuhan, kami boleh datang mendoakan semua kami yang ada, yang telah mengikuti akan perenungan pada pagi hari ini. Tuhan Engkau menolong akan kami Bapa, sehingga apa yang kami dengar ini boleh mendapat tempat dalam kehidupan kami, pribadi lepas pribadi. Bapa di sorga, Bapa yang baik, mari Engkau berkati setiap firman yang telah kami dengar. Artikan semua itu dalam kehidupan kami, agar kami boleh memakai firman-Mu ini menjadi suluh dan pedoman dalam kehidupan kami, hari ini, esok, dan seterusnya. Ini harapan dan doa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami telah berdoa kepada Bapa dalam kerajaan sorga. Amin. Baik, saudaraku semua yang saya kasih dalam kasih Kristus. Dari tempat ini saya mengucapkan terima kasih kepada kita sekalian. Selamat memulai akan kegiatan kita pada pagi hari ini, sesuai dengan tugas tanggung jawab kita semua. Kiranya berkat dan tuntunan daripada Tuhan tetap menyertai kehidupan kita sekalian, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam.